Hai semua, nama saya Whitney Ong dengan NPM 2041244. Hari ini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami yang berjudul Latar belakang tentang konflik bisnis dan kepemimpinan pada UMKM. Konflik bisnis merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam dunia bisnis. Konflik akan selalu muncul dalam hubungan kerja baik antar karyawan dengan atasan, individu dengan kelompok, maupun perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Konflik bisnis yang terjadi pada Nami House Vegetarian ini ialah kesalahpahaman antar karyawan atau bahkan antar karyawan dengan atasan. Dikarenakan adanya wabah virus corona ini menyebabkan omset perusahaan menjadi turun dan tempat makan menjadi sepi karena pengunjung tidak berani untuk makan di tempat. Dengan keadaan seperti ini, pemimpin harus dengan cepat berpikir kritis dan menciptakan inovasi-inovasi baru agar perusahaannya tetap bisa bertahan. Yang pertama itu mengidentifikasikan celah dalam sistem bekerja. Apabila sering terjadi konflik antar karyawan, maka kita perlu melakukan reality check. Yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan karyawan sebagai wadah bagi gagasan karyawan-karyawan, termasuk yang selama ini pasif. Kemudian yang ketiga itu adalah mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik. Semakin berpengalaman organisasi dalam menyelesaikan konflik antar karyawan, maka semakin terlatih skill orang-orang sekitar kita dalam bidang resolusi konflik. Kemudian yang keempat itu adalah melatih karyawan mempunyai sikap menghormati serta memupuk sikap toleransi. Manajemen konflik akan melatih setiap karyawan untuk memiliki sikap yang menghargai setiap orang yang berbeda pendapat, menerima hasil putusan, dan dengan besar hati menjalankan resolusi meski berbeda pendapat. Ada beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah identifikasi keputusan atau masalah. Yang kedua itu adalah identifikasi kriteria keputusan. Kemudian yang ketiga itu adalah alokasi bobot kriteria. Kemudian yang keempat itu adalah pembuatan alternatif. Kemudian yang kelima itu adalah evaluasi pada alternatif. Kemudian yang keenam itu adalah pemilihan solusi. Dan yang ketujuh itu adalah implementasi solusi. Kemudian yang terakhir itu adalah follow up. Menurut kelompok kami, proses decision making pada UMKM Nami House Vegetarian ini tidak terlalu dibutuhkan karena seperti yang kita ketahui, Nami House Vegetarian ini merupakan usaha kecil dan juga pemiliknya itu bersifat sole proprietorship, sehingga keputusan yang diambil itu dilakukan oleh pemilik UMKM-nya sendiri. 8 steps to successful change. Yang pertama ada membangun rasa urgensi. Yang kedua, menciptakan koalisi pemandu. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, memberdayakan tindakan berbasis luas. Yang keenam, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, mengkonsolidasi keuntungan dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Yang terakhir, menahan pendekatan baru di masa depan. Pendekatan strategi dalam menyelesaikan konflik bisnis. Yang pertama ada accommodating. Yang kedua, avoiding. Yang ketiga, collaborating. Yang keempat, competing. Yang terakhir, compromising. Yang pertama, strategi stabilitas. Dirancang untuk menjaga organisasi agar tetap tenang dan stabil. Yang kedua, strategi pertumbuhan. Strategi yang berkonsentrasi pada dominasi satu industri. Yang ketiga, perluasan portofolio. Berfokus pada pertumbuhan usaha patungan atau akuisisi. Yang keempat, strategi penghematan. Ialah proses pendampingan mengurangi jumlah yang dipekerja serta aktivitas yang dilakukan atau bahkan menjual seluruh bisnisnya. Yang kelima, strategi pemanenan. Tindakan yang dirancang untuk mengurangi pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan dari biasanya. Yang keenam, strategi kombinasi, di mana beberapa hal di atas digabungkan bersama untuk mengatasi konflik tertentu. Tujuan penelitian tentang UMKM Nami House Vegetarian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen dan kinerja dalam UMKM ini yang akan bermanfaat bagi yang riset tentang tempat makan. Manfaat teoritis adalah manfaat yang dilihat dari sisi pengembangan akademik. Manfaat praktis adalah manfaat yang dilihat dari sisi kepentingan praktik. Bab 2, landasan teori. 2.1 Teori konflik bisnis dan tipenya. Konflik didefinisikan oleh Thomas sebagai proses yang dilaksanakan ketika satu pihak merasa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif terhadap sesuatu yang ia pedulikan. Teori konflik bisnis memiliki 3 tipe. Yang pertama, test konflik, yang kedua, relationship konflik, dan ketiga, proses konflik. 2.2 Teori managing conflict and change. Yang pertama yaitu interpersonal konflik, yang kedua yaitu intrapersonal konflik, ketiga yaitu organizational konflik, keempat yaitu persepsi, lalu ada kelima unphrasing, keenam change or moving, ketujuh yaitu rephrasing. 2.3 Jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu the visionary leader, lalu kedua the coaching leader, ketiga the affiliative leader, keempat yaitu the democratic leader, kelima the setting style, lalu keenam the commanding leadership. 2.4 the leadership code, 5 rules of
leadership. Yang pertama, shape the future. Kedua, make things happen. Ketiga, engage today's talent. Keempat, build the next generation. 5, invest in yourself. Nah, untuk lokasi penelitian UMKM kami berada di Nami House Vegetarian Batam yang terletak di Komplek Ruko Penuin Blok E nomor 11 di Kota Batam. Dengan waktu penelitian dari tanggal 10 Maret 2021 hingga 20 Maret 2021. Untuk teknik pengumpulan data, kami memilih 4 cara sebagai berikut. 1. Data online atau online internet searching. 2. Studi literatur. 3. Wawancara. Dan 4. Observasi. Teknik analisis data, kelompok kami menggunakan teknik analisis data secara analisis naratif. Seperti yang dicantumkan sebelumnya, konflik ini juga dapat dipicu oleh faktor seperti kurangnya pelayanan pada konsumen yang menimbulkan adanya komplainan konsumen kepada atasan. Berakhir dengan atasan sebagai leader yang bertanggung jawab yang kemudian menindaklanjuti masalah komplainan konsumen dengan peneguran karyawan. Teguran ini tentunya tidak langsung dapat diterima oleh sebagian karyawan yang kemudian nanti akan memicu konflik yang baru dengan munculnya perdebatan. Untuk jenis konflik, berdasarkan teori konflik bisnis, konflik ini merupakan relationship konflik, di mana konflik ini cenderung berasal dari kepribadian dari masing-masing individual. Tiap individual memiliki karakter kepribadian yang berbeda, sehingga sering muncul yang namanya miskomunikasi antar karyawan maupun atasan. Dan menurut teori managing conflict and change, konflik yang dihadapi bisa termasuk dalam tipe unfreezing, di mana adanya kesenjangan yang besar dalam tujuan dan kenyataan terhadap suatu perubahan. Kritikan dari atasan bisa dijadikan salah satu faktor perubahan. Cara yang efektif dalam penanganan konflik sesuai dengan tipe manajemen konflik adalah dengan menggunakan strategi collaborating, di mana seperti yang telah dicantumkan sebelumnya, strategi ini memiliki prinsip mutualisme, I win, you win. Tipe-tipe kepemimpinan yang dilakukan oleh UMKM Nami House Vegetarian adalah dengan jenis The Affiliative Leader atau yang disebut dengan gaya pemimpin afiliasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, UMKM Nami House Vegetarian merupakan usaha kekeluargaan yang menjual makanan vegetarian. Ketika terjadi pertikaian ataupun kesalahpahaman antar karyawan, pemilik UMKM Nami House Vegetarian selalu menjadi pendengar dan penasihat yang baik. Penanganan masalah selalu dilakukan dengan harmonis, maka karyawan Nami House Vegetarian sangat percaya dengan pemiliknya. Berikut ini adalah pro dan kontra terhadap gaya kepemimpinan afiliasi dalam UMKM Nami House Vegetarian. Penyelesaian konflik bisnis dan pengelolaan perubahan berdasarkan 8 steps to successful change. Dan pengelolaan perubahan tersebut itu berarti UMKM Nami House Vegetarian mulai mengalami proses perubahan. Penerapan establishing a sense of urgency, penerapan generating short-term wins, penerapan consolidating gains and producing more change. Dengan mengikuti konsep pengelolaan perubahan berdasarkan 8 steps to successful change, UMKM Nami House Vegetarian dapat mengubah kinerja karyawan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa 8 steps to successful change sangat berpengaruh besar dalam sebuah organisasi. Pihak corporate operasional unit memiliki beberapa peran yang cocok dalam aspek penyelesaian konflik dalam membentuk strategi dasar, yaitu yang pertama, strategi stabilitas. Yang kedua, strategi pertumbuhan. Yang ketiga, perluasan portofolio. Keempat, strategi penghematan. Yang kelima adalah strategi pemanenan. Dan terakhir merupakan strategi kombinasi. Bab 5. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa konflik yang sedang dialami oleh Nami House Vegetarian adalah teori relationship conflict. Konflik ini cenderung berasal dari kepribadian dari masing-masing individual. Dalam teori managing conflict and change, konflik yang dihadapi bisa termasuk dalam tipe unfreezing, di mana adanya kesenjangan yang besar dalam tujuan dan kenyataan terhadap suatu perubahan. Cara yang paling efektif sesuai dengan teori penyelesaian konflik dengan menggunakan teori strategi collaborating, di mana strategi ini memiliki prinsip mutualisme, I win, you win. Tipe kepemimpinan yang cocok diterapkan dalam UMKM Nami House Vegetarian adalah The Democratic Leader. Di sini, pemilik UMKM Nami House diharapkan dapat melibatkan karyawannya dalam membuat keputusan. Para karyawan Nami House Vegetarian juga dapat merasa keterlibatan dan komitmen pada tugas yang diberikan, maka mereka akan merasa lebih peduli dengan hasil akhirnya. Dikarenakan untuk sementara, konflik yang dihadapkan oleh UMKM Nami House Vegetarian disebabkan oleh miskomunikasi yang berujung menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antara individual yang bekerja di sana, maka saran yang akan kami berikan akan berupa A.
Komunikasi yang baik antar karyawan dan atasan. Hal ini bisa dilakukan dengan sering melakukan briefing mengenai pelayanan konsumen yang baik hingga inovasi baru. Kedua, dalam UMKM Nami House Vegetarian dibutuhkan seseorang yang berperan sebagai mediasi. Pemilik UMKM Nami House Vegetarian diharapkan dapat melibatkan karyawannya dalam membuat keputusan. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan saran kami karena dipercayakan dapat meningkatkan produktivitas tim. Yang terakhir, UMKM Nami House Vegetarian disarankan untuk menetapkan konsep pengelolaan perubahan berdasarkan 8 steps to successful change dalam usahanya agar dapat mengubah UMKM Nami House Vegetarian menjadi usaha yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi cukup sampai di sini hasil video presentasi oleh kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Thank you for watching.